Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Mahmilasari dari guru IPS dari SMP Negeri 1 Jonggol. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang asesmen kompetensi atau AKM yang saat ini mungkin menjadi semacam pembicaraan di kalangan pendidikan karena asesmen kompetensi minimum ini baru pertama kali dilaksanakan dalam dunia pendidikan kita. Asesmen kompetensi ini saya dapat ketika saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud dalam program Guru Belajar. Di sini AKM bukan menggantikan UN atau ujian nasional. Kompetensi minimum itu adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan siswa dalam bentuk literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Di mana asesmen kompetensi minimum ini adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa untuk mempelajari sebuah materi dalam pembelajaran. Tujuan dari AKM ini adalah untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan yang ada di Indonesia, lalu yang dilakukan atau yang menjadi sampel dalam asesmen kompetensi minimum ini adalah peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dilakukan secara acak atau secara random. Pelaksanaan terstandar oleh pusat. Nah, di mana bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, ya, hanya satu jawaban yang benar, lalu pilihan ganda kompleks, bisa dalam bentuk checkbox, multiple true false, multiple yes no, atau jawaban benar lebih dari satu. Yang berikutnya adalah matching atau menjodohkan, lalu isian singkat baik berupa angka, nama benda yang sudah difix, dan yang terakhir adalah bentuk non-objektif atau essay. Jadi di sini AKM atau Asesmen Kompetensi Nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa atau peserta didik perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional ini. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi sampel dari asesmen nasional ini. Nah, di sini terlihat bahwa sampel itu adalah murid kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk mengganti sampel siswa atau peserta didik karena dapat mempengaruhi hasil tindak lanjut perbaikan. Responden yang akan dilibatkan dalam AKM ini adalah siswa. Instrumennya adalah AKM, numerik, dan literasi, survei karakter. Nah, informasi yang didapatkan adalah hasil belajar kognitif, hasil sosial emosional. Lalu responden guru dan kepala sekolah. Instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Informasi yang akan didapat adalah karakteristik, input, dan proses pembelajaran yang digunakan sebagai hipotesis menganalisis hasil belajar. Nah, AKM ini berfungsi untuk mengukur literasi membaca dan matematika siswa. Survei karakter berfungsi untuk mengukur emosional sosial siswa dan pembelajar Pancasila. Lalu survei lingkungan belajar itu untuk mengukur seberapa kualitas berbagai aspek dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seperti apa lingkup dari AKM itu? Asesmen kompetensi minimum itu terdiri dari literasi membaca untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah numerasi,
kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lalu lingkup dari survei karakter itu yang pertama adalah karakter profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Lalu lingkup dari survei lingkungan belajar, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, iklim kualitas pembelajaran yang meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik konstruktif, dan bimbingan guru. Komponen soal AKM itu ada terdiri dari stimulus, yaitu menarik, lalu beberapa teks saling berkaitan, pemecahan masalah, tidak mengandung unsur agama, suku, dan ras. Lalu konten, membaca dan numerasi, proses kognisi, membaca dan numerasi, konteks personal, sosial budaya, saintifik. Bentuk soal itu ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, drag and drop atau menjodohkan, jawaban singkat atau uraian. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit petunjuk mengenai program guru belajar. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam akun belajar Bapak Ibu dengan username-nya itu adalah nomor UKG Bapak Ibu, lalu password-nya bisa diketik. Ini bisa masuk ke SIM PKB Bapak Ibu. Setelah masuk, di sana akan tampil beberapa program, ada program guru belajar dalam bentuk seri AKM, lalu ada program guru belajar untuk seri keterampilan. Di sini kita bisa cek lagi untuk validasi dari username-nya. Ini agak lama. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke laman SIM guru belajar .simpkb.id. Nah, di sini ada beberapa program yang disediakan oleh Kemendikbud. Lalu kita masuk ke assessment kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Lalu kita akan diarahkan pada halaman di mana di sini bisa dilihat saya adalah peserta dari angkatan 8 yang sudah menyelesaikan semua kegiatan dari pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu, di sini ada fitur bisa bergabung dalam grup Telegram resmi guru belajar. Ibu bisa cek di sini karena di sini saya sudah melaksanakan seluruh langkah dan kegiatan yang diadakan oleh grup ini, maka saya bisa melihat untuk sertifikat kegiatannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan dituntun langkah-langkahnya. Yang terakhir setelah menyelesaikan seluruh kuis dan tugas-tugas yang harus dibaca, materi yang harus dibaca, terakhir adalah membuat video pengimbasan yang harus diupload pada tautan ini. Saya rasa itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini dalam rangka pengimbasan dari pelatihan asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kemendikbud. Saya akhiri pemaparan saya dengan wabillahi